Oke. Supaya kita bisa mulai variability and bias. What is variability and bias? Okay, let me start from variability. Ada nggak yang punya pengalaman? Kalian semester berapa? Semester 5 ya? Oke. Yang punya pengalaman, sebelum mulai yang ingin yang sinyalnya bagus, tetap on cam. Ya. Ada nggak punya pengalaman dalam variability melakukan pengukuran parameter medis? Ada yang ingin menyampaikan? Misalnya pagi dapat salah satu parameter yang medis yang penting sekarang itu di zaman pandemi adalah suhu tubuh. Nah, gitu. Oke, siapa yang mau menyampaikan pernah melakukan pengukuran tapi hasilnya berbeda antar waktu, padahal pada satu orang kita melakukan pengukuran? Agus Indra pernah? Pagi dokter. Pagi. Bisa kedengaran kan tadi suara saya? Sebulan. Oke. Bisa dokter. Iya. Pengalamannya seperti apa? Variability, individual variability dalam pengukuran parameter kedokteran. Dalam mengukur apa? Mengukur apa waktu itu? Ya. Oke. Apa kira-kira? Nah, kan ada. Ya. Oke, tensi. Ya. Bisa ceritakan seperti apa variasinya waktu itu? Jadi saya dapat tugas suruh dari orang yang masuk ke dalam kantor desa tersebut saat melakukan KKN. Selanjutnya dalam proses KKN tersebut bapaknya itu sebelumnya ke dinas di Kabupaten Badung, lalu dia ke kantor desa dan dia nanyakan bahwa kenapa berbeda suhunya saya dengan suhu sebelumnya. Seperti itu, Dok. Oke. Nah, terus kamu jawab waktu itu? Jadi yang saya jawab kayak gitu, jadi saya yang mungkin jarak antara saat pengukuran, lalu yang kedua itu adalah mungkin karena situasi lingkungan sana semakin panas, dokter, karena dia pagi ke siang, mungkin seperti itu. Iya, benar. Jawaban kamu itu bagus ya. Ada variasi individual variability yang disebabkan karena kondisi tubuh bisa berubah dan suhu bisa berubah sewaktu-waktu. Suhu tubuh ya walaupun tidak terlalu besar. Ya, misalnya 0,1, 0,2, 0,3 derajat itu masih memungkinkan. Kemudian variability dari instrumen alat. Ada alat tertentu yang memang kurang reliable. Berubah-berubah hasilnya. Kadang situasi lingkungan. Nah, seperti itu. Apalagi suhu tubuh. Itu bervariasi. Kemudian tadi juga sebut tensi, tekanan darah. Nah, yang BBM yang sering melakukan pengukuran tekanan darah di lapangan pasti pernah mengalami. Dan hampir semua tenaga medis sejak mahasiswa, semua dokter sejak mahasiswa mengalami
variasi pengukuran pada individu. Tekanan darah misalnya. Tekanan darah diukur pada saat duduk berbeda dengan saat tidur. Pasiennya dalam keadaan rileks dibandingkan dalam keadaan tegang, takut nih. Dokternya suka marah-marah. Kalau tensi, orang yang hipertensi kan kontrol ya ke dokter. Kalau nggak terkontrol, dokternya marah-marah. Belum apa-apa mau masuk udah tegang duluan pasiennya. Akhirnya tekanan darahnya bisa naik. Nah, gitu. Itu namanya variability. Oke. Ini kan waktunya sampai jam 9.50. Jadi kalau dulu satu kelas 50 menit memang lari-larian. Karena sekarang digabung, ada untungnya. Bisa menjelaskan lebih pelan-pelan, lebih detail. Ya, hanya proses manage kelas yang perlu lebih intensif supaya interaksinya lebih baik. Oke, semua sudah bisa lihat slide saya? Bisa ya? Aldi, Handoko bisa lihat? Bisa, Dok. Bisa, oke. Oke. Variability in a study. Nah, kalau tadi kan di individual kita berikan contoh. Dalam suatu penelitian juga bisa terjadi variability. Perbedaan hasil. Misalnya, di Indonesia kita mendapatkan pengaruh effect of obesity to the diabetes mellitus. Pengaruh terhadap terjadinya diabetes mellitus. Di Indonesia kita mendapatkan odd ratio, jadi ukuran untuk menilai hubungan itu sebesar 5. Risiko orang yang obesitas, the risk of people obesity for diabetes mellitus is 5 times compared to non-obesity. Nah, itu misalnya hasil penelitian dibandingkan yang tidak obesitas. Mungkin saja di tempat lain berbeda. Misalnya di Malaysia studinya mendapatkan, oh tidak sebesar itu. Tapi mendapatkan odd ratio-nya 3. Yang menunjukkan risiko people with obesity untuk mengalami diabetes mellitus 3 kali dibandingkan people non-obesity. Nah, gitu. Kan? Kenapa bisa berbeda? Itu adalah contoh variability in a study dalam penelitian. Bahkan ada beberapa kasus mendapatkan di satu tempat ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Contohnya tadi, obesity and diabetes mellitus. Tapi di tempat lain, oh tidak ada hubungan. Bahkan bisa juga antar karakteristik. Misalnya, nah ini benar terjadi. Pada laki-laki, obesitas kuat pengaruhnya. Obesity have a strong association with diabetes mellitus. Bahkan sampai odd ratio-nya 7. Tapi pada perempuan, umur sebelum menopause, jadi pada masa usia subur, pre-menopause, ternyata hubungan antara obesitas dan diabetes mellitus itu tidak sekuat pada laki-laki. Bahkan cenderung pengaruhnya 2-3 kali meningkatkan terjadinya diabetes mellitus. Karena ternyata setelah diteliti ada efek proteksi dari estrogen dan progesteron. Ya, oke. Nah itu contoh. Variability in a study itu bisa disebabkan karena proses random error, systematic error, dan
kita akan belajar tentang level of variability. Jadi setiap level dari individual, kemudian population, ya, itu akan menyebabkan variability in the study. Oke. Saya ingin menyampaikan di sini antara bias and variability. What is the difference? Nah, gitu. Nah, kalau bias itu apa sih sebenarnya? Bias itu adalah distorsi hasil penelitian dari nilai sebenarnya. Diilustrasikan dengan target anak panah di gambar yang sekarang tampil, itu lebih ke apa bias itu? Ketepatan dari target. Ketika dia tepat, itu kecil biasnya. Nah, contohnya yang B dan D. Jadi dia di tengah-tengah, tapi bedanya yang B itu walaupun di tengah-tengah tapi menyebar, sehingga variability-nya tinggi. Sedangkan yang D itu apa? Adalah kondisi ideal. No bias, low variability. Tepat dan konsisten. Hasilnya itu sesuai dengan kenyataan. Bias itu seperti itu, menunjukkan distorsi hasil suatu penelitian terhadap nilai sebenarnya. Bias, lawan katanya adalah validity. Valid, benar. Ya. Sedangkan variability, variasi hasil pengukuran. Contohnya, di A dan C, kalau A, low variability. Variasinya kecil. Tetapi nilai hasil pengukurannya terdistorsi atau melenceng. Sehingga disebut high bias. Kalau yang C, itu sudah high bias, high variability. Jadi selain hasilnya menyebar, juga melenceng. Oke. Sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan, jadi Anda pasti sering juga mendengar berita politik, ada polling, ada quick count, ya. I think in Malaysia also, ya. Ada polling, atau di bahasa Indonesia, jajak pendapat. Ada suatu survei yang benar hasilnya. Misalnya election in Indonesia 2014, when the first time Pak Jokowi as elected as president, ya. Sebagian survei menyatakan Pak Jokowi menang dengan margin of error sekian. Sebagian survei lainnya menyatakan Pak Prabowo yang menang. Prabowo win. Also with margin of error. Nah, kebenaran hasil survei, the correct result is validity. Jadi hasil yang salah terdistorsi, itu namanya bias. Sedangkan margin of error
Margin of error itu menunjukkan variability dari hasil, the variability of the result. Variability of the result itu sangat dipengaruhi oleh besar sampel. Semakin besar sampel, maka variability dari hasil studi tersebut semakin kecil. Semakin precise hasilnya. Margin of error-nya kan menyempit. Tapi apakah sampel yang besar sudah pasti benar hasilnya? Belum tentu. Misalnya, bias bisa disebabkan oleh salah memilih sampel, selection bias. Karena ada konflik of interest, ingin memenangkan suatu pasangan karena dibiayai quick count, funding by one kandidat, gitu. Karena ada konflik of interest. Sehingga berusaha mencari sampel lebih banyak dari kantong-kantong suara pasangan tersebut. Nah, gitu kan. Dia nyebutnya sih multi-stake sampling. Nah, tapi pada kenyataannya, dalam pemilihan stake, daerah-daerahnya itu cenderung memilih lebih banyak kantong suara satu kandidat. Karena cara milih sampelnya itu bias, maka hasilnya pun bias. Walaupun mengklaim margin of error-nya lebih sempit, sampel saya lebih besar. Itu namanya contoh the example of figure A. High bias, low variability. Nah, gitu. Bisa dipahami kira-kira? Karena ini konsep yang dasar yang harus Anda pahami. Jika tidak mengerti, masih belum antara konsep bias dan variability, bisa bertanya sebelum kita lanjut. Bisa dipahami ya jadinya ya. Nah, itu sebabnya kenapa menilai survei tidak hanya dari besar sampel, termasuk dalam survei kesehatan. Riskesdas, in Indonesia we have a basic health survey, we call Riskesdas. The sample is represent population in Indonesia. Apa yang dinilai misalnya? Prevalensi merokok. Ya kan? Merokok, smoking is the most important risk factor of non-communicable disease. Sehingga penting di Riskesdas itu ditanya survei. Kemudian apa? Perilaku konsumsi buah, fruit consumption, vegetable consumption, physical activity, semua ditanya supaya bisa mengevaluasi risk factor of non-communicable disease in Indonesia. Contoh, didapatkan ternyata the prevalence of smoking in Indonesia is 27% in overall. Daripada 27%, jadi 100 orang Indonesia 27% merokok. Ternyata berbeda antara laki-laki dan perempuan. Among male in Indonesia, 60%. Can you imagine 60% male in Indonesia is smoking. Artinya apa? Dari 160 laki-laki di Indonesia merokok. Sedangkan pada perempuan ya berkisar 2-3%. Jauh bedanya kan. Ada confidence intervalnya. Apakah hasil itu tepat? Kita perlu melakukan critical appraisal, penilaian kritis terhadap hasil penelitian. Kita lihat metodenya. Apakah cara milih sampelnya udah benar? Tidak ada bias selection. Apakah
provinsi dengan population lebih banyak, more populated province, the sample will more proportion, the proportion of sample is higher compared to other province. Nah, itu misal. Jangan sampai provinsi tertentu sampelnya lebih banyak. Jika sudah mencerminkan karakteristik sampelnya, mencerminkan karakteristik populasi, kita bisa percaya. We can believe that the prevalence of smoking is correct. Nah, gitu ya. Nah, variability-nya, what is the variability? Lihat di confidence interval atau margin of error dalam satu survei. Begitu ya? Oke. Can we bisa lanjut ya? Oke. Bisa. Nah, level of variability. Ada individual, population, and sample variability. Individual, contohnya variability karena perbedaan kondisi individu. Seperti tadi, karakteristik sosiodemografi. Bisa kenapa? Measurement variability. Karena proses pengukuran. Ini bisa memberikan jawaban yang berbeda dalam satu survei. For example, survei tentang kepuasan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Ya. Rawat inap, rawat jalan, itu misalnya. Ya. Pelayanan rumah sakit, for hospital services, the satisfaction, ya. Bisa kadang-kadang dia menjawab puas, baik, oh good. Tapi padahal ketika ditanya lain waktu, jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Suatu ketika Anda melakukan survei tentang kepuasan layanan rumah sakit, Anda melakukan exit poll, jadi begitu dapat pelayanan di rumah sakit itu Anda wawancara. Tempat wawancaranya di hospital, perawatnya masih berseliweran di sana, dokternya dia lihat. When you ask about the nurse services, gimana pelayanan perawatnya? Karena ada perawat di situ kan, dia jadi tidak enak bilang jelek. Gitu. Wah, bagus, ramah. Gitu. Beda halnya mungkin ketika Anda tanya, oke Bu, ditanya dulu alamatnya, boleh wawancara nanti di rumah. Ketika Anda tanya, home interview, ya, keluar semua unek-uneknya, bahkan curhat. Aduh deh, tadi perawatnya judes banget. The fish is look so angry, always angry, like angry bird gitu misalnya. Marah terus, judes. Bisa aja begitu kan. Itu namanya juga termasuk variability. Dalam measurement variability. Tidak hanya alat. Alat memang bisa tidak reliable. Tapi cara kita melakukan wawancara, itu juga bisa tempat. Oke. Termasuk dalam studi survei smoking prevalence survei, merokok. Ketika Anda tanya remaja yang wawancara enumerator, surveyornya cantik, itu mahasiswa kedokteran, aduh malu bilang merokok. Nah, gitu kan. Bisa aja. Oke. Kemudian ada population. Genetic variability between individual, environmental variability antara daerah urban, rural, dan termasuk measurement variability. Termasuk di dalamnya standar diagnosis yang digunakan antar daerah bisa berbeda.
Tunggu sebentar. Oke, mohon maaf ada interupsi. Karena selain jadi dosen, bisa as a lecturer, also as a teacher to my child. Oke, ya. Kemudian ada ya itu contoh tadi measurement variability in population. Perbedaan standar diagnosis antar daerah misalnya. Kemudian sampel. Jadi salah sesuatu yang berhubungan dengan sampling method itu bisa berpengaruh terhadap variability of sample. Kemudian size of sample. Kemudian termasuk juga variasi dalam sampel itu measurement variability. Oke. Kemudian kita lanjut ke potential source of variability in measurement of individual. Individual karakteristik, misalnya diurnal variation antara pagi, malam, beda hasil pengukuran. Kemudian perbedaan faktor umur, diet, exercise, habis berkeringat itu beda, habis berjemur beda, kurang minum dalam keadaan dehidrasi beda, suhunya bisa lebih tinggi, bahkan bisa terkategori demam. Anda mau ke bank itu misalnya karena lupa minum dari kemarin atau puasa sore bisa aja jadi 37,2, 37,4. Nah, dikasih masuk akhir. Nah, ya kan? Kemudian juga faktor lingkungan. Oke, ya. Temperatur luar itu juga berpengaruh. Nah, kalau satpam kan nggak mau tahu masalah itu. Kalau udah nyampe 37 aja, nggak boleh masuk. Ya kan? Beda dengan kita yang sudah belajar, oh kita masih bisa mentolerir. Kemudian bisa juga karena measurement karakteristik, jadi alat tidak pernah dikalibrasi, poor calibration of the instrument. Kemudian presisi, inherent lack of precision of the instrument. Bisa juga karena kesalahan baca, misreading and misrecording information from the instrument by technician. Itu juga bisa. Oke. Individual variability akibat diurnal variation, acid accumulation on plaque. Beda antara jam 6, jam 12, jam 24. Oke. Ini antara rural, urban. Karena ada perbedaan karakteristik. Misalnya, salah satu penelitian saya tentang tuberkulosis. Perilaku masyarakat berbeda deteksi dini antara early detection antara urban compared to rural area. Itu namanya population variability. Di sini contohnya Caries Index, fluoridation status. Dan ini penting kita tahu. Karena apa? Karena premis mayor dalam dunia kedokteran
kedokteran itu bukan ilmu pasti. Kedokteran memang bukan ilmu pasti. Untuk itulah kita mempelajari adanya variasi. Jadinya penyakit bervariasi berdasarkan karakteristik. Oke, ya. Oke. Ini ilustrasi tentang sampling variability. Ya. Contohnya di sini adalah pemeriksaan kolesterol, total cholesterol value. We call hypercholesterolemia if the value above 240 mg per desiliter. Ya. Di sini ada 20 orang di population. Ya. Kemudian di 20 population, 20 population, ada 5 yang hiperkolesterolemia. Kemudian dilakukan studi untuk menilai prevalence of hiperkolesterolemia. Nah, studi pertama dilakukan sampling 5 orang. By chance, terpilih 5 orang ini ada 2, sehingga prevalennya adalah 40%. Padahal prevalen yang sebenarnya, the correct prevalence in the population is 5/20, atau 25%. Kemudian sampling kedua, by chance, random sampling, dipilih 5. Oh, ada 1. Dari sampling yang kedua, prevalen yang didapatkan berapa? 20%. Di sampling yang ketiga, 0%. Ini sampling variability. Bisa terjadi karena cara milih sampel yang tidak sesuai dengan protokol penelitian. Ada pertanyaan tentang variability, individual variability, population variability, sampling atau sample variability. Sudah bisa terilustrasikan ya dengan baik. Referensinya buku Medical Epidemiology Lange atau Greenberg Medical Epidemiology. Semua udah punya? Hidayu Widya udah punya bukunya? Belum dok, tapi biasanya kalau tentang epidemiologi biasanya saya baca di buku. Oke. Ya, semua materi dalam slide saya, all content in this slide itu diambil dari medical epidemiology. Ya, jadi nanti bisa dipelajari lebih detail di sana. Oke. Lisa Amelia, bisa dipahami dari materi-materi yang sudah berikan tadi itu? Bisa dok. Bisa, oke. Ya, kita lanjut ya ke validity and bias. Nah, tadi kan saya sempat bilang bias and variability. Kalau variability itu memang beda meaning, beda definisi dengan bias. Variability itu
lawan katanya adalah konsistensi. Kalau bias, lawan katanya validity. Ya, kalau ada orang bilang, oh hasilnya konsisten, artinya variability-nya rendah. That means low variability. The result of this measurement, this tools is consistent, reliable. Reliable consistency is the opposite of variability. That means the variability is low variability. Ya, oke. Kalau validity, kalau bias, opposite-nya adalah validity, lawan katanya. Jadi ketepatan validity. Bias artinya terdistorsi, hasil tidak sesuai dengan kenyataan. Validity, kita mengenal ada external validity dalam studi, ada internal validity. What is external validity? Result of study are applicable to other population. Jadi bisa tidak diterapkan di populasi lainnya. Misalnya kita di sini meneliti tentang kontrol glikemik, gula darah, glycemic control is the factor of TB infection among people with diabetes mellitus. Kita mendapatkan hasil seperti itu. Kontrol gula darahnya, gula darah terkendali apa enggak? Dalam manajemen diabetes mellitus, one of the important point is how to control the blood sugar level. We call as control glycemic. Ya. Glycemic control. Nah, kenapa? Karena jika gula darah, blood sugar tidak terkontrol, maka komplikasi itu akan terjadi. Apa komplikasi yang ditakuti atau yang berbahaya? Immunocompromise. The decreasing of immune level because of diabetes mellitus, because the high blood sugar level. Kalau terjadi immunocompromise, low level of immune system, maka risiko terjadinya TB kan meningkat. Nah, gitu. Itu penjelasannya secara teoritis. Kita dapatkan hasil penelitian itu di Bali. Dari populasi studi di Bali. Kita dapatkan dari puskesmas dan rumah sakit, kita teliti orang yang DM, kita bandingkan antara yang kontrol glikemik baik dengan tidak, kejadian TB-nya. TB infection, comparison between good glycemic control and poor glycemic control. Oh, ternyata memang benar. Kita dapatkan odd ratio 4 gitu misalnya. The odd ratio is 4. Apa artinya? Sudah pernah kan dapat kuliah tentang odd ratio, prevalen gitu ya? Ya. Nah, risiko terjadinya TB, the risk of TB infection among diabetes mellitus with poor glycemic control is 4 times
compared to good glycemic control. Itu di populasi penelitian kita. Apakah hasil ini bisa diterapkan di populasi lain, di Malaysia misalnya, di Jakarta misalnya? Itu namanya external validity. Hasil itu juga benar terjadi di others population. Ya. Gimana caranya? Misalnya dilihat karakteristik subjeknya. Oh, karakteristik subjek sampel yang dilakukan di Bali, populasi di Bali mirip sama kita di Malaysia gitu misalnya. Sama-sama Melayu. Jangan-jangan itu memang terjadi juga di sini. Jadi untuk mencegah, to prevent people with diabetes mellitus infected by TB, so we must control the blood sugar correctly. Nah, gitu. Di pasiennya harus diedukasi supaya teratur datang ke puskesmas untuk cek gula darah, atau dia punya aku cek sendiri di rumah, kemudian minum obat, diet, ya. Kemudian apa itu internal validity? Result of an investigation accurately reflect the true situation of study population. Jadi hasil dari suatu penelitian secara akurat dapat mencerminkan kondisi yang benar di populasi studinya. Itu namanya internal validity. Jadi eksternal itu bisa enggak penelitian itu diterapkan ke other population? Ya. Kalau internal validity, hasilnya akurat enggak? Mencerminkan, merefleksikan true situation of study population. Ya. Oke. Bias. This is the definition of bias by several study. First, bias is a systemic error in a study. Jadi ada random error, ada systematic error. Is a systematic error in a study that leads to a distortion of the result, yang menyebabkan distorsi dari hasil penelitian, menyebabkan kesalahan dalam pengambilan simpulan. Nah, gitu. Ya. Kemudian, based on Fletcher et al., bias is a process at any state of inference tending to procedural result that depart systematically from the true value. Jadi, bias itu adalah semua proses dari setiap tahap inferensi, kemudian dalam menghasilkan temuan penelitian yang terjadi secara sistematik, menyebabkan hasil tersebut bergeser dari nilai sebenarnya. Systematic error, bias itu nama lainnya systematic error. Error yang terjadi secara sistematis dalam proses pelaksanaan penelitian. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada 3 tipe dari bias. Ini berdasarkan Kleinbaum et al. Ya, ada selection bias, juga ada di buku Medical Epidemiology. Information bias, confounding. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. Selection bias sudah sempat saya singgung. Information bias, nah, confounding atau bahasa Indonesianya perancu. Itu yang belum sama sekali disinggung. Oke. Sebelum kita membahas 3 jenis bias ini, saya ingin menjelaskan bias direction. Jadi arah bias. Penting bagi kita juga bisa menilai the direction of bias. Distorsinya, melencengnya hasil ini arahnya kemana? Ada 2, the direction of bias. Overestimation and
underestimation. Nah, kalau ada over, under, pasti ada reference-nya. Overestimation compare to what? Underestimation compare to what? Nah, gitu ya. Compare the true value. Oke. Dalam bidang kedokteran, kita melakukan penelitian. We conduct a study. Apa sih tujuannya? What is the objective? The objective is to estimate. Estimation. Estimate prevalence, estimate association, estimate effect, estimate different, ya, risk different, like that, ya, mean different, beda rata, mean different of hemoglobin level among good status nutrition of pregnant woman compared to poor nutritional status, itu misalnya, ya. Itu estimation, berapa bedanya? Oke. This example, contoh ini adalah estimate association. Jadi melihat hubungan. Jadi kalau Anda sudah belajar tadi di epidemiologi melihat hubungan, how to measure association in medical study. Using risk ratio, odd ratio, risk different, like that. Yeah, mean different. That is the strength of association. Odd ratio is parameter to estimate risk ratio. Risk ratio itu interpretasinya seperti tadi, membandingkan, comparing the risk of disease among exposure compared to non-exposure. Nah, kan gitu. Kita melihat ada hubungan, we conclude there are association using risk ratio. Dalam menilai risk ratio, kita ada dua secara garis besar, protective exposure. Jadi kalau exposure itu mencegah, for example immunization or vaccination. Exposed by vaccine, lower risk to got disease compared to non-vaccine. Ya, tanpa vaksin. Itu namanya protective exposure. Kemudian ada hazard exposure. Risk factor, meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Yang penting juga dalam risk ratio, Anda harus pegang nilai nul. Null value is the value no association. Nilai yang menyatakan tidak ada asosiasi. Nilai nul dari risk ratio adalah 1. Bukan 0. Beda ya, nilai nul. N-U-L-L. Null. Null value of risk ratio is 1. Why? Artinya, dua nilai yang sama dirasiokan hasilnya 1. Tidak ada perbedaan risiko artinya. Kalau risk ratio itu 1. Sehingga, that's why 1 is in the middle. Ya. Jika risk ratio, odd ratio, relative risk, the value is less than 1, that means the exposure is protective. If more than 1, that means the exposure is hazard or risk factor. Ya. Nah, kita overestimasi itu, the reference-nya is true value. Untuk nilai risk ratio yang protektif, maka dia menjauhi 1. Nilai di hasil penelitian, kita mendapatkan satu vaksin
risk ratio-nya 0,2. Artinya kan mencegah protektif. Tapi sebenarnya tidak 0,2. Mungkin dia 0,3, sehingga ini namanya overestimate. Atau di sisi lain, kita mendapatkan pengaruh obesitas terhadap diabetes mellitus. Itu kan nilai RR-nya di atas 1 sebagai faktor risiko obesitas itu. Kita mendapatkan 2 RR-nya, risiko relatifnya, tapi sebenarnya misalnya 1,5. Maka itu juga namanya overestimasi. Kita mengestimasikan, we estimate the association is too strong, terlalu lebih kuat dari nilai sebenarnya. Atau menjauhi 1. Hasil penelitian kita, kalau protective exposure, nilai RR-nya lebih rendah dari nilai sebenarnya. Atau kalau hazard exposure lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Supaya Anda pahami ini, tidak selalu overestimation itu nilainya itu lebih tinggi. Tetapi lebih ke menjauhi 1 apa enggak. Kalau protective exposure, dia justru lebih rendah. Karena kalau protective exposure semakin rendah nilai risk ratio, artinya efek protektifnya semakin tinggi. Bisa dipahami kan? Oke. Bisa, Audrey? Bisa, Dok. Oke, sip. Ya, memang di kedokteran semua hanya pintar-pintar, harusnya tidak sedetail itu. Tapi kan still have a variation, individual variation. That's why saya berusaha menjelaskan sedetailnya. Ya. Karena ini akan memudahkan saya. Karena suatu saat, once upon time, Anda akan membuat skripsi, research, konsultasi ke saya lebih mudah menjelaskan. Karena residen, kemudian yang buat tugas akhir, skripsi, biasanya konsul ke saya. Masalah interpretasi, analisis data. Oke. Kemudian ada istilah underestimation bias. Itu kebalikannya, mendekati 1. Karena apa? Nilai 0 dari risk ratio itu 1. Jadi kita mengestimasikan, we estimate the risk ratio weak, lebih rendah. Weaker apa weakness? Ya, compare to true value. Ya, saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita baru discuss about the 3 type of bias. Start from selection bias. Dari namanya, Anda pasti sudah bisa memahami, adalah sebuah kesalahan, error, due to systematic difference between probability of being subject include in the study sample. Jadi sederhananya, dalam proses penelitian kita melakukan seleksi, pemilihan sampel. Kita melakukan kesalahan secara sistematis dalam memilih sampel. Dalam penelitian, ada kata kunci probability. Setiap orang di populasi seharusnya mempunyai kesempatan, have a same probability included as the study sample. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Tetapi karena kesalahan dalam memilih, selection, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Misalnya, Anda melakukan satu penelitian, ya, yang lagi ngetren sekarang, pengetahuan sikap masyarakat terhadap
COVID-19. Knowledge, attitude, and behavior of community regarding COVID-19. Kalau Anda ingin mencerminkan kondisi di masyarakat, harusnya kan setiap orang di populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Ya, nah, Anda gunakan pendekatan probability sampling, simple random sampling, stratified, systematic. Tapi karena keterbatasan, because of the limitation regarding the situation, tidak bisa mendapatkan sampling frame, tidak bisa wawancara langsung. Kita menggunakan online survey, virtual survey, using Google Form, for example. Kemudian, Anda distribute, menyebar form berupa link ke teman-teman Anda. Among your peer group into another peer group. Akhirnya apa? Yang terpilih included in the study as a sample hanya kalangan mahasiswa kedokteran lagi. Kemudian another peer group is manusia kesehatan masyarakat lagi. Akhirnya ketika dilihat hasilnya, wow, the knowledge, attitude is very good. Why the situation like this? Gitu misalnya kan. Karena kesalahan dalam seleksi. Atau Anda udah berusaha sebar di populasi, tapi yang isi adalah yang punya smartphone, yang akses ke internet. Yang tidak punya akses, people with no access to internet, have no chance to selected as sample. Orang yang punya HP, access to internet, have a lot of information in the internet regarding COVID-19. Yeah, that's why the result, knowledge is very good, attitude is very good, behavior is very good. Why in the population I still see a lot of people without mask in a crowded situation like that? Nah, ya, itu contoh selection bias. Dan contoh-contoh lainnya lagi. Selection bias introduced at any stage of research study in an appropriate definition of eligible population. Jadi definisi dari populasi yang eligible itu tidak cocok. Lack of accuracy sampling frame. Banyak yang tidak masuk di sampling frame untuk dipilih. Uneven diagnostic procedure in the study population. Jadi ada yang diagnosis COVID-19, ada yang tidak. Inconsistent of study implementation to the protocol. Tidak bisa. Ya. Termasuk nanti ketika Anda melakukan penelitian cohort study, follow up. Di dalam proses, di tengah jalan, in the process, there are a lot of loss to follow up. Itu juga termasuk selection bias. Ya. Bisa dipahami ya, selection bias. Anda bisa kritis nanti kalau udah belajar bias. Sama siapa yang bocor suaranya? Gede Asta, Gede Asta Pram. Oh, saya amankan dulu kalau gitu. Partisipan. Oke, sudah tenang. Anda bisa melakukan critical appraisal terhadap hasil penelitian seorang. Kan? Oke, satu contoh lagi.
menilai kepuasan pelayanan rumah sakit. We have no sampling frame because kita tidak tahu siapa yang akan datang ke rumah sakit tersebut untuk rawat jalan. Terus kita pilih, we selected sample using consecutive sampling. Sampel selected consecutively sesuai dengan urutan kedatangan. Satu hari saya ingin milih 10. Tapi Anda milihnya yang pagi. Oh, yang datang, urutan kedatangannya yang pagi. Jadi yang sampel terpilih cenderung yang pagi-pagi saja. Di mana orang yang datang pagi cenderung orangnya antusias, pelayanannya oleh dokter, perawat masih semangat, jadi masih bagus. Harusnya consecutively, tapi tetap yang pagi, yang siangan dikit, siang, yang paling terakhir, gitu. Itu mencerminkan jadinya ke seluruh. Itu inconsistent of study implementation. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada information bias. Kalau tadi bias due to the selection of the sample of study. Nah, kalau information bias because of how to measure information, the data. Bias due to inaccuracy of measurement. Sehingga the similarity is information bias similar or same as measurement bias. Ketidaktepatan, ketidakakuratan dalam proses measurement, pengukuran. Ya. Kita bagi jadi dua, non-differential misclassification, differential misclassification. Nama lain dari information bias is misclassification. Kenapa sering disebut sebagai misclassification? Because during the measurement, for example the disease, because the instrument is inaccurate, ya. Ada orang yang seharusnya dia tuberkulosis, tetapi dinyatakan tidak tuberkulosis. Karena proses measurement-nya yang tidak akurat. Karena dia harusnya dikelompokkan tuberkulosis, tapi dikelompokkan ke tidak tuberkulosis, maka itu disebut misclassification. Paham ya? Kenapa namanya juga nama lainnya misclassification? Oke. Inakurasi terjadi kapan? When sensitivity atau kedua-duanya specificity of the procedure to detect exposure or effect. Jadi bisa mendeteksi pajanannya yang salah, bisa mendeteksi penyakitnya yang salah. Menyebabkan subjek misclassified. Seharusnya jadi orang yang terpajan, jadi tidak terpajan. Atau sebaliknya, tidak terpajan, jadi tidak terpajan, jadi terpajan. Atau sakit tidak sakitnya salah ngukur. Seharusnya dia sakit, jadi tidak sakit. Atau seharusnya dia tidak sakit, jadi sakit. Misclassification result in an incorrect estimation of the association between exposure and outcome. Jadi bisa menyebabkan salah memperkirakan hubungan. Nah, disinilah kita penting belajar the direction of bias tadi. Dalam melihat besarnya hubungan. Oke. Differential misclassification, non-differential misclassification. Ini Anda pengulangan yang tadi. Yang penting konsepnya ini. Karena yang terakhir, measure of association may aggregated or underestimate. Jadi bisa over, bisa under. Kalau differential misclassification itu.
Kalau yang non-diferensial, misclassification, itu arahnya satu, cenderung dia weakness of measure association. Jadi underestimasi. Bagaimana itu bisa terjadi? Atau saya perlu jelaskan ini dulu, misclassification-nya. Diferensial. Diferensial artinya, diferensial kan berbeda. Misklasifikasinya, biasnya berbeda antar kelompok. Misalnya, penelitian tentang suatu metode baru yang diperkenalkan, atau suatu obat baru, obat A, dibandingkan dengan obat standar. Karena peneliti ada konflik of interest untuk membuktikan efek dari obat A, pengukuran di obat A, bagusin, harus ngukur, harus benar-benar valid. Nah, ini obat baru. Di obat standar, ya itu kan udah biasa. Dia tidak seteliti menilai efek di obat A, obat standar ini. Sehingga hasilnya apa? Hasil pengukuran di obat A lebih valid. Sedangkan di obat standar, karena tidak begitu diperhatikan, jadi kurang valid. Itu namanya differential misclassification. Atau bisa juga pengukuran exposure-nya pajanan pada penelitian case control. Ada yang sakit, tidak sakit. Oh, yang sakit bagusin, lihat riwayatnya karena ada rekam medisnya. Jadi diukur dulu. Yang tidak sakit, riwayatnya cuma ditanya, anak merokok, anak gembuk dulu, gitu kan. Tanpa diukur dengan benar, status gizinya dulu. Artinya kan ada perbedaan klasifikasi, perbedaan bias informasi antar kelompok. Itu namanya diferensial. Kalau non-diferensial, tidak berbeda biasnya antar kelompok. Ya. Nah, ini contoh non-diferensial. Waktu lagi 30 menit, ternyata cepat berlalu. Non-diferensial versus differential misclassification. Contoh nih, nyata bias direction. Nah, contohnya yang pertama. Hubungan antara dietary fat, lemak, dengan myocard infarct, jadi serangan jantung. Nah, ya. Yang pertama adalah contoh non-differential misclassification. Ini adalah kondisi yang sebenarnya. Oke, dibuat tabulasi silang 2x2. Pada orang yang myocard infarct, dari 100, 60 high dietary, 40 low. Pada yang non-myocard infarct, dari 100 ada 40 high dietary fat, ada 60 low. Terjadi bias sebesar misalnya 20% di masing-masing kelompok, baik di myocard infarct maupun non-myocard infarct. Misalnya ini penelitian case control. Tapi non-diferensial, sama antara di kelompok myocard infarct sama di non-myocard infarct. Biasnya sama. Sebanyak berapa? 20%. Artinya ada misklasifikasi di myocard infarct 20% dari yang high. Sehingga di penelitian, ini kan di studi, kenyataannya begini, tapi di studi didapatkan karena ada misklasifikasi 20%, ada 12 di myocard infarct yang dikatakan low. Ya, nah. Sehingga dari 60 ada 12 pindah ke sini. Di non-myocard infarct ada 20% juga. 20% dari 40, ada 8 yang misklasifikasi, pindah ke low. Adanya non-differential misclassification
menyebabkan hasil pengukurannya, OR-nya, untuk melihat hubungan antara dietary fat dengan myocard infarct terjadi kesalahan atau terjadi distorsi, kesalahan, bias. Harusnya dapat 2,3, jadi hasilnya 2,0. Kalau di sini interpretasinya, we can interpret that people with high dietary fat 2.3 time higher risk to myocard infarct compared to low dietary fat. Nah, kan gitu, 2,3 kali lebih tinggi. Sedangkan di sini 2 kalinya. Nah, inilah contoh underestimation. Jadi kalau non-differential misclassification, arahnya jelas kita bisa kenali, yaitu weakness of the measure of the association. Jadi apa? Sekecil-kecilnya, the minimum we can calculate the association is 2.0. The truth value may be higher than this. So we believe that there are association between dietary fat and myocard infarct. Jadi kita bisa yakin, sejelek-jeleknya ada hubungan, sekecil-kecilnya hubungannya, minimal 2,0. Nilai sebenarnya bisa lebih tinggi, bisa lebih kuat dari ini. Sehingga kita yakin bahwa dietary fat is have association with myocard infarct. Beda dengan differential misclassification. Arah biasnya kita tidak bisa tentukan dengan pasti. Sehingga, kalaupun terjadi bias, because no one study atau no any study free of bias. Setiap studi pasti ada biasnya. Ada limitation-nya. Maka usahakan Anda biasnya adalah non-differential misclassification. Ya, oke. The last one is confounding. What is the confounding? Perancu. Confounding is variable make confusing. When we assess the association between exposure to outcome. Association between independent variable with dependent variable. For example, myocardial infection. We assess the association between total cholesterol and myocardial infection. We hypothesize that high cholesterol level or hypercholesterolemia is the risk factor of myocardial infection. Akan gitu. Dalam menilai hubungan association between total cholesterol and myocardial infection, we have extraneous variable atau variabel exogen, extraneous, variabel lain yang juga berpengaruh terhadap myocardial infection. Contohnya obesity atau sering external variable bahasa Indonesianya, sorry. External variabel ini adalah variabel lain yang juga berpengaruh have association also to myocardial infection. Dan obesity ini terkait dengan total kolesterol. Have correlation. Why obesity have correlation with total cholesterol? Higher body mass index, more obese, tend to higher total cholesterol. Kan gitu. Because obesity disease have association to myocardial infarction and have correlation to total cholesterol, the obesity, the variable obesity make the researcher confused
Is that true? Total cholesterol associated with myocardial infection? Or because the obesity? Benar nggak total kolesterol yang tinggi yang memang menyebabkan myocardial infection? Jangan-jangan karena pengaruh obesitasnya. Karena obesitas dia kolesterol tinggi, sehingga sebenarnya bukan kolesterolnya, tapi obesitasnya yang berpengaruh. Because the variable obesity make researcher confused about the association between total cholesterol and myocardial infection, so we call the obesity is confounding variable. Ya. Contoh lain. Sekarang, another example. We use obesity as the main independent variable associated to diabetes mellitus. Obesity to diabetes mellitus. We have external variable, age, umur. From the literature, we know that age also associated to diabetes mellitus. Ya enggak? Semakin tinggi umur atau semakin tua, higher risk to diabetes mellitus. Di sisi lain, umur, age have correlation to obesity. Semakin tua umur, cenderung orang itu semakin obes. Ya enggak? Nah, gitu. Jadi benar enggak? So the critical question is that true? Obesity is the risk factor of diabetes mellitus? Or because age? Because older, higher risk to diabetes mellitus. And the other side, age is have a strong correlation with obesity. Nah, ya, paham ya dengan dua contoh? Bisa dipahami kira-kira dengan dua contoh di atas? Kadek Putri Lia, Krismayanti, bisa dipahami konsep confounding tadi? Bisa ya? Bisa, Dok. Oke, sip. Oke. Kalau bisa, kita lanjutkan ya. Nah, types of variable based on its function and association between variable. Dependent variable atau variable tergantung ya bahasa Indonesianya in bahasa. What is dependent variable? Is the main problem of the study. Jadi pokok masalahnya itu terletak di variable dependentnya. Kemudian ada variable independent, variable that we identify associated or factor of dependent variable. Biasanya variable independent itu, bukan biasanya, independent variable itu memang adalah faktor yang berhubungan dengan dependent variable. Atau bisa juga variable independent itu adalah variable yang nantinya akan kita intervensi. The solution that we provide intervention as a solution for the main problem. Kemudian ada extraneous, external variable, namanya confounding variable. Variable eksternal, variable lain yang berhubungan dengan variable dependent. Dan atau bisa juga memiliki korelasi dengan variable independent. Kemudian ada control variable atau variable terkendali. Adalah variable confounding yang keberadaannya sudah bisa kita kendalikan. Nah, gitu. Ya. Oke. Sehingga confounding variable adalah istilah yang kita buat biasanya pada proposal. Ini loh confoundingnya.
Di proposal juga ada analisis data. In the study, the term of extraneous variable, confounding variable, is the term in study protocol. In the protocol, in the analysis data, we declare how to control the confounding variable. In the article, research article or study report, di laporan penelitiannya, setelah kita berhasil kendalikan, baik by design or by analysis, there are two kinds to control variable, by design and by analysis. Setelah kita bisa kendalikan, so we call it control variable. Ya. Oke. Nih, penjelasannya, the definition of confounding variable. Variable that theoretically influence dependent variable. It is not being expected to raise an effect. Hanya mengajukan to effect of confounding variable. Control by design, control by analyze, or both design and by analysis. How we control by design? We can make restriction, make inclusion criteria. For example, study about the adherence of tuberculosis medication, pengobatan TB, treatment TB, adherence of TB treatment. TB adalah salah satu penyakit yang masalahnya adalah adherence of treatment, because the duration of TB treatment is quite long, 6 months minimum. That is for TB without multi-drug resistant. If multi-drug resistant, the treatment is until 2 years. So the adherence is main problem. We assess the association between knowledge regarding TB to the treatment adherence. Hubungan antara pengetahuan TB dengan kepatuhan pengobatan. Tapi ada confounding, there are very strong confounding. What is that? Side effect of TB drug. Jika ada orang yang mengalami efek samping obat anti-tuberkulosis, ya boleh dibilang dia tidak akan patuh. They will not adherence. Sehingga kita ingin menghilangkan how we to eliminate effects variable drug side effect by restriction. People with anti-TB side effect we exclude from our study. Jadi dikeluarkan. Kita buat kriteria eksklusi atau exclusion kriteria. Ya. Kemudian matching. What is matching? Matching itu dipasangkan. Kita melakukan penelitian, seperti tadi, to assess association between obesity and diabetes mellitus using case control study. Case is diabetes mellitus, control without diabetes mellitus. Age, umur, is the potential confounding. How we can control by design? We do a matching case control, match case control. Case, the age is, for example, 50 years old, 50 tahun. Kita carikan kontrol tanpa DM
yang umurnya juga 50 tahun. Gitu. Itu namanya matching. Ya. Itu control by design, restriction, matching. Kemudian ada randomization or random allocation. This is for true experimental study. Why? Because randomization just can do in experimental study. Caranya gimana? How can we do that? In true experimental study, there are minimum 2 groups, intervention group and control group. Confounding bisa terjadi jika karakteristik subjek yang masuk ke kelompok intervensi cenderung lebih baik. They have better karakteristik, younger, terus good health condition, like that. Nah, sehingga efek obatnya jadi lebih bagus. Gitu. Supaya menghindari hal tersebut, maka very important we do randomization or random allocation. Sehingga setiap every single subject, every single eligible subject have same probability to allocate it into intervention and control group. Setiap eligible subject, ketika kita lakukan random allocation atau randomisasi, mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih kelompok intervensi, kelompok kontrol. Dengan melakukan ini, karakteristik subjek karakteristik of intervention compared to control group will similar, or we call comparable. Or now people can apple to apple. Nah, kalau mau membandingkan kan katanya apple to apple. Don't comparing apple to salad, apple to sotong gitu. Apple to apple. Bisa dipahami cara control by design tadi? Oke. Nah, ada control by we can control confounding by analysis, eliminate the effect. Must be done for confounding variable which are not controlled by design, yang tidak bisa dilakukan control by design. For example, literature review was limited, the researcher forgot to control by design, like that. Contohnya bagaimana? The first is stratification analysis. Contoh lagi. Tadi kita melakukan penelitian case control, obesity and diabetes mellitus. The confounding is age, umur. Kita melakukan analisis stratifikasi dengan with a research question. Apakah obesitas merupakan faktor diabetes mellitus baik pada usia lebih tua maupun lebih muda? Jika memang benar obesitas itu sebagai risk factor diabetes mellitus pada older people, lebih tua maupun lebih muda, maka saya yakin obesitas memang faktor terhadap diabetes mellitus. Karena pada umur muda pun dia merupakan faktor. Ya. Itu analisis stratifikasi. Jadi dibuat the sample divide into two strata. Two stratum. Among younger, among older. So we can assess, calculate the odd ratio. We call it specific odd ratio into strata. Jika pada kedua strata ternyata memang benar ada hubungan, baik di umur muda maupun umur tua, maka kita yakin obesitas memang penyebab diabetes mellitus. Paham ya? Kemudian to compare adjusted rate.
Jadi ada multivariable analysis. Misalnya logistic regression. Kita dapat adjusted odds ratio. Oke. Dengan multiple regression, termasuk logistic regression. Okay, that is of further analysis, advanced analysis. We can learn about that in biostatistical subject. Okay, yeah. Okay, that is the last slide. Everybody like the last slide. Thank you slide. Any question? Ada 10 menit waktunya. Silakan. Atau ada yang tidak dimengerti? Silakan. Asun Chao Caviota da Silva. Asun Chao. Halo? Do you hear my voice? Siapa? Ya. On camera, please. Bisa kedengaran? Dari mana asalnya? Asun Chao. Dari Timor Leste, Dok. Timor Leste. Iya. Iya. Bagaimana kabar di Timor Leste? Saya di Bali sekarang, Dok. Nggak Oh, Timor di Leste. Bali. Oke. Iya. Good. Tapi kan bisa bahasa Indonesia kan? Bisa, Dok. Bisa. Berapa orang dari Timor Leste kuliah di kedokteran? 3 orang, Dok. Hah? 3 orang. Lagi 2 Ya. orang. Oke, 3 orang. Bisa mengerti nggak kuliah saya? Oke. Benar ya? Nanti kalau bingung bilang. Ya. Baik, Dok. Made Yogi Suara yang waduh punya ilmu Naruto kamu banyak 3 orang. Jadi 3 orang lihat ya. Ya, Dok. Oke. Ada pertanyaan kira-kira, Yogis? Dari saya sih aman, Dok. Aman. Oke, betul ya, aman ya. Ya, Dok. Astung Karno. Oke. Nanti bisa ya, pleno. Ya, Dok. Saya boleh pakai ilmu Naruto nggak apa, Dok? Nih? Naruto. Ya, makasih, Dok. Iya. Oke. Ya, asal jangan sambil TikTok kan di kuliah. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu lagi 7 menit. Sasvini Subramaniam, any question? Dari saya tidak ada, Dok. Oke, tidak ada. Can you understand my lecture? Bisa, Dok. Bisa paham. Oke, bisa. Hanes ya, beneran ya? Ya, Dok. Oke. Sarmila Dewi Baskaran. Iya, Dok. Anda dari mana? Dari Malaysia, Dok. Oh, ya dari Malaysia juga. Oke, iya Sarmila. Ada Dewinya, saya kira orang Bali. Oke. Can you understand my lecture, Sarmila? Iya, I can understand, Dok. Oke. Hanas? Jujur? Iya, Beneran? ya, beneran. Oke. Iya. Syukurlah ya. Oke. Lagi 5 minutes, ada pertanyaan? Sufitra Raffi? Dok. Ya. Dari mana Sufitra? Dari Malaysia, Dok. Oh, from Malaysia juga. Can you understand my lecture? Ya, bisa, Dok. Bisa, oke. Nah, kalau Anda ingin belajar jenis-jenis bias di setiap tipe tadi, there is a lot of kind of bias and each type. Ya, jadi bisa lagi melakukan. Tapi ini dasarnya. This is the concept, the principle of bias. Tapi nanti setelah
beriringnya waktu, Anda lebih advance dalam belajar. Siapa tahu, who knows, one of you as a researcher. Will more advanced learn about bias. Ya. Vincent Gosal. Ya dok. Iya, bisa dengar suara saya kan? Iya bisa dok. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum sih dok. Belum. Belum karena ngeblank apa karena sudah bisa dimengerti kuliahnya? Ya kurang lebih dok. Mungkin di pleno ya. Oke. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Katalea, Alaika. Katalea, dari Amerika Latin Katalea. Itu emang dari bahasa Latin, dok. Oh, bahasa Latin. Artinya anggrek bukan? Iya, bunga anggrek. Oh iya, karena ada film pembunuh bayaran wanita namanya Katalea. Jadi saya artinya anggrek. Dari mana asalnya? Dari Denpasar, dok. Oh, dari Denpasar. Oke. Ada RR Roro ya depannya ya? Iya, RR Raden Roro, dok. Oh, Raden Roro. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Sejauh ini belum ada, dok. Oke, belum ada. Ya. Tapi bisa dimengerti kuliahnya? Bisa, dok. Oke. Iya, kalau tidak ada pertanyaan tadi itu termasuk dalam that is included in bias information. Why? Because there is impossible you to answer. I don't understand what you say. So that is example of bias information, I think. Okay, but I hopefully all of you understand, yeah. True understand. So the information bias is minimum. Okay, that's all for today. Saya cukupkan ya. Saya cukupkan. Sampai jumpa karena saya ngisi sekali ini. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia nyata, tidak secara virtual. Oke. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan baik-baik. Ya. Tetap rajin belajar mencapai cita-cita. Oke ya. Kalau gitu saya end meeting-nya. Stop saya. Stop share. Kayaknya error nih. Ya, yang mau lift silakan lift, tak apa-apa. Saya masih nyoba.